Tahukah kalian bahwa kalau kita mendorong orang hingga terjatuh ataupun menampar isi orang, itu dapat dikenakan pasal loh. Yuk kita bahas. Pada kasus ini, terdakwa yang bernama Mas Amba bekerja sebagai mandor di sebuah proyek konstruksi di Jomokerto. Pada tanggal 10 Maret tahun 2067, sekitar pukul 2 WITA, terdakwa mendapati salah satu pekerjanya, Ricardo Milos, sedang beristirahat dan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai target. Terdakwa merasa kesal dan menegur Ricardo dengan keras. Ketika Ricardo menjawab dengan nada membela diri, terdakwa tiba-tiba mendorong Ricardo hingga terjatuh, lalu menampar pipinya satu kali. Akibatnya, Ricardo mengalami kemerahan di pipi dan memar ringan di lengan akibat terjatuh. Kalian pasti penasaran kan dengan actus reus dan mens rea, serta perbandingannya dengan KUHP lama dengan baru. Ayo kita bahas sama-sama. Actus reus di sini ada dua. Yang pertama, terdakwa mendorong korban hingga terjatuh. Tindakan ini merupakan penggunaan kekerasan fisik langsung terhadap tubuh orang lain. Meskipun tampak sederhana, dorongan yang menyebabkan seseorang jatuh sudah memenuhi syarat perbuatan yang menyakiti badan orang lain secara melawan hukum. Kedua, terdakwa menampar pipi korban satu kali. Tamparan merupakan kontak fisik yang disengaja dan mengakibatkan rasa sakit serta kemerahan yang terkonfirmasi. Kedua perbuatan ini bersifat berurutan dan saling menguatkan sebagai satu rangkaian tindakan kekerasan. Mens rea-nya terdapat di Mas Amba yang bertindak dengan offset yang terbentuk secara sadar karena beberapa alasan. Ia mengetahui bahwa ia sedang berhadapan langsung dengan bawahannya. Terdapat jeda antara teguran lisan dan tindakan fisik yang menunjukkan bahwa kekerasan bukan merupakan reaksi impulsif yang tidak terkontrol. Lebih jauh, ia melakukan dua tindakan berurutan, mendorong kemudian menampar yang mencerminkan kehendak yang terbentuk dan tidak terhenti oleh pertimbangan apapun. Tidak ada bukti kondisi darurat atau keadaan yang membenarkan penggunaan kekerasan fisik. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi pihak kelalaian atau kulpa dalam perkara ini. Mas Amba menghendaki perbuatannya dan menyadari akibat yang akan ditimbulkan. Satu hal yang memperburuk penilaian mens rea secara normatif adalah relasi kuasa antara terdakwa dan korban. Mas Amba menyalahgunakan otoritas yang dimilikinya sebagai mandor untuk membenarkan kekerasan fisik terhadap bawahannya. Itulah sebabnya pasal 471 KUHP baru secara eksplisit memerintahkan penambahan pidana sepertiga apabila korban adalah orang yang bekerja pada atau berada di bawah perintah terdakwa. Perbandingan KUHP lama dengan KUHP baru. Pasal 352 KUHP lama dan pasal 471 KUHP baru pada dasarnya memiliki struktur delik yang sama. Keduanya mengatur penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan kerja. Keduanya mengatur penambahan pidana sepertiga untuk korban bawahan, dan keduanya tidak memidana percobaan penganiayaan ringan. Namun terdapat beberapa pergeseran yang signifikan, terutama dari perspektif perlindungan korban. Dari sisi sanksi denda, KUHP lama menetapkan denda maksimal 4.500. Angka yang sudah sama sekali tidak relevan dan tidak memiliki efek deterrasi apapun. KUHP baru menggantinya dengan denda kategori 2 yang berkisar antara 10 juta hingga 50 juta, menjadikan sanksi denda sebagai instrumen yang secara nyata memberatkan pelaku. Dari sisi pendekatan terhadap korban, KUHP lama mewarisi rumusan KUHP Belanda yang berpusat pada pelaku. Fokus semata pada perbuatan fisik tanpa mempertimbangkan dampak psikis yang dialami korban. KUHP baru dalam klaster pasal 466 hingga 471 mulai mempertimbangkan dampak fisik dan psikis korban sebagai dasar penentuan kualifikasi dan berat ringannya sanksi. Ini mencerminkan pergeseran paradigma dari hukum pidana yang berorientasi pelaku menuju hukum pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan korban. Kesimpulan yang kita dapat ambil dari perkara ini atau kasus ini ialah
Perkara Mas Amba memenuhi seluruh unsur pasal 471. Aktus reus berupa kekerasan fisik ringan tanpa akibat permanen, mens rea berupa dolus directus, dengan aggravating factor relasi atasan bawahan yang menaikkan ancaman pidana sepertiga. Perbandingan dengan KUHP lama menunjukkan bahwa meski struktur delik tidak berubah secara fundamental, KUHP baru membawa koreksi penting pada relevansi sanksi dengan denda dan perluasan perspektif perlindungan korban. Ya, segitu aja untuk saya sampaikan dalam video ini. Semoga bisa menambah wawasan para penonton sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, dan tunggu video selanjutnya.